Baik, selanjutnya akan saya bahas mengenai tahap-tahap makomat menurut pendapat Muhammad Al-Kalabadi atau Al-Ta'aruf li Al-Tasawuf Tasawuf gitu ya. Ya, menurut pendapat beliau yang pertama adalah makom taubat, yang kedua makom zuhud, yang ketiga makom sabar, yang keempat faqr, yang kelima tawadu, selanjutnya takwa, kemudian tawakal dan ridho. Kemudian yang terakhir itu adalah mahabbah. Dan yang puncaknya lagi itu adalah al-ma'rifat. Itu menurut pendapat Muhammad Al-Kalabadi. Hal ini juga berbeda pendapat mengenai pendapat ulama sufi Al-Muhasibi yang mengatakan bahwa makom-makom tasawuf itu terdiri dari yang pertama taubat, wara, zuhud, kemudian sabar, kemudian tawakal, ridho, syukur, dan mahabbah. Selanjutnya, menurut pendapat Abu Nasr Al-Sarraj Al-Tusi Al-Luma ya, dalam kitab Al-Luma itu mengatakan bahwa makom-makom tasawuf itu terdiri dari taubat, kemudian wara, zuhud, fakar, tawakal, ridho. Nah, selanjutnya menurut pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mungkin dari teman-teman yang sering digunakan referensi ya, mungkin tidak asing lagi. Yang pertama mengenai yaitu taubat, kemudian sabar, kemudian zuhud, tawakal, mahabbah, dan ma'rifat. Terakhir ridho. Itu pendapat Imam Ghazali. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai makomat menurut kesepakatan para tokoh. Yang pertama adalah makom taubat. Makom taubat itu artinya adalah sebelum saya jelaskan ya, atau sebelum kita mengetahui makom taubat, kita ketahui istilahnya terlebih dahulu. Taubat itu apa kira-kira? Yakni membersihkan diri dari membersihkan diri dari dosa maksud saya. Jadi taubat itu membersihkan diri dari dosa, baik dosa dohir yang dilakukan anggota tubuh manusia atau dosa-dosa batin yang dilakukan oleh hati nuraninya, yakni dosa batin yang seperti apa, misalnya iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya. Mungkin ini yang pernah kita alami atau yang pernah kita rasakan. Artinya, jadi seorang sufi itu tidak akan bisa mencapai makom taubat sebelum dirinya bersih atau suci dari segala dosa-dosa. Nah, kemudian maka setiap hari sufi itu sebagai tahap pemula ini tuh banyak beristighfar. Jadi apa yang dilakukan pada taubatnya itu, yang pertama yang dilakukan adalah beristighfar, yaitu banyak-banyak membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, begitu ya. Artinya apa? Memohon ampun kepada Allah, karena kesehariannya itu dulu ya pernah melakukan dosa-dosa. Nah, jadi untuk mencapai puncaknya itu, maka seorang sufi itu melakukan taubat dulu ya. Jadi kesehariannya itu beristighfar terus begitu. Nah, dan perlu diketahui syarat-syarat taubat itu ada 3. Jadi taubat itu ada syaratnya. Yang pertama, al-iqla anil maksiyat. Jadi apa? Meninggalkan maksiat, kemudian menyesal dengan sungguh-sungguh. Menyesal itu an-nadm. Kemudian takut yang kuat untuk tidak kembali, al-azm ya. Nah, itu adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan, menyesal dengan sungguh-sungguh, dan takut dan tidak mengulanginya kembali, begitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah zuhud. Nah, makom zuhud itu diartikan sebagai zuhud itu
mungkin sudah pernah teman-teman kenal ya. Secara singkat, zuhud itu adalah mengosongkan hati dari dominan dunia. Jadi bukan anti duniawi, tapi mengosongkan hati, jiwa, diri dan jiwanya dari dominasi dunia. Jadi artinya tujuan seorang sufi itu bukan dunia ini, bukan ya, yaitu akhirat. Jadi lebih mementingkan akhirat daripada dunia, tetapi bukan anti duniawi. Bukan berarti seorang sufi itu tidak acuh terhadap dunia. Nah, jadi sama sekali tidak mau memiliki dunia sepeser pun, itu tidak. Jadi seorang sufi itu istilahnya tahu atau katakanlah pintar memilah dan memilih bagian mana dari dunia yang merugikan akhirat, yang membuat sengsara di akhirat ia tinggalkan. Jadi kemudian dijauhi hal-hal yang haram subhat seperti itu, atau yang berlebih-lebihan. Dan kemudian dan kira-kira bagian mana dari dunia yang baik yang bisa dimanfaatkan untuk kebahagiaan akhirat di kemudian hari, beliau manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan akhirat. Jadi misalnya dia jadikan sebagai sebuah perahu untuk sampai ke makom tertinggi menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya contohkan misalnya ibarat seorang sufi itu dengan dunia seperti seorang sufi yang sedang naik perahu. Nah, jadi di atas air laut, dunia di atas air laut, guys. Seperti itu ya. Misalnya seorang sufi perahunya, jadi air laut digunakan seorang sufi untuk berlayar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah, kemudian mengarungi lautan, maka tidak boleh air laut itu masuk ke dalam perahu tersebut. Nah, air laut ini maksudnya adalah apa? Ya, hijab itu yang penghalang itu. Jadi misalnya ya katakanlah dunia dalam arti sikap-sikap yang dapat merugikan diri untuk menuju akhirat begitu. Dunia itu tidak boleh masuk ke dalam hati seorang sufi, makanya begitu. Nah, jadi maka karena ketika masuk perahu itu akan tenggelam, jadi gagal, nanti akan tergelincir dalam jurang kegagalan begitu. Jika dunia sudah masuk ke dalam hatinya, atau katakanlah air yang masuk ke dalam kapal begitu, atau dunia masuk dalam genggam tangan gitu ya. Artinya dunia itu tidak boleh sampai mendominasi hati seorang sufi. Nah, karena tujuan hidupnya itu untuk meraih dunia semata-mata, tidak boleh dunia itu tidak boleh mendominasi. Kemudian setelah seorang sufi diangkat ke makom zuhud, maka penampilan seorang sufi itu tentu sangat sederhana, baik dari makan minum, kemudian misalnya katakanlah makan minumnya itu hanya sekali, dalam artian misalnya puasa begitu ya, sering-sering puasa. Nah, ini adalah tujuannya, yaitu supaya tidak terdominasi oleh duniawi. Misalnya sehari hanya minum 1 gelas air, artinya benar-benar sempit, memperkecil hubungan dirinya dengan dunia begitu ya. Selanjutnya adalah makom sabar. Kalau makom sabar itu apa maknanya? Kira-kira sabar itu adalah lapang dada ya, kita kenal dengan lapang dada dan menerima keadaan dan dengan sabar gitu ya. Kalau makom sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, kemudian sabar dalam melakukan ibadah kepada Allah ya, sabar dalam taat begitu ya. Kemudian sabar dalam menerima ujian atau cobaan dari takdir Allah begitu. Kalau teman-teman masih ingat mengenai kisah Nabi Ayub ya, tentang keujian sabarnya beliau yang pernah menderita sakit begitu. Nah, itu adalah salah satu contoh yang mungkin bisa kita ambil. Selanjutnya adalah makom tawakal. Tawakal itu diartikan sebagai berpasrah diri. Jadi
tawakal itu dari kata wakala, mewakilkan ya, wakala yuwakilu, mewakilkan. Jadi seorang sufi itu mewakilkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarlah Allah yang mengatur kehidupan saya begitu. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari biar Allah lah yang menentukan. Tetapi bukan berarti nanti lantas difahami bahwa seorang sufi itu kerjaannya hanya duduk diam saja, tidak ada usaha, atau katakanlah ikhtiar itu tidak ada, tidak begitu. Jadi tidak ada pertentangan antara ikhtiar dan usaha dengan tawakal. Jadi ikhtiar itu adalah bagian dari tawakal begitu. Akan tetapi ikhtiar dan tawakal ini tuh selalu berpasangan. Nah, makanya itu seimbang. Maka semakin tinggi tawakal, maka semakin ditingkatkan usahanya, yaitu ikhtiarnya. Nah, dalam kesehariannya semakin semaksimal mungkin begitu ya, untuk menggunakan kemanfaatan yang bernilai ibadah, tentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya nanti kita pasrahkan. Jadi sebagai manusia biasa itu tidak boleh menghukumi, misalnya melakukan sesuatu nanti akan terjadi baik, kalau tidak dilakukan maka akan terjadi sebuah keburukan. Seperti itu tidak boleh. Jadi untuk hasilnya kita pasrahkan, akan tetapi kita tetap ikhtiar dan tawakal begitu. Nah, kemudian maka ketika orang yang bertawakal itu tidak ada kata mengeluh. Jadi tawakal itu setelah berusaha yang sekuat mungkin, maka hasilnya itu kita pasrahkan. Jadi baik buruknya itu kita terima, bukan berarti ketika buruk yang terjadi itu jelek, ketika baik yang terjadi itu apa yang kita inginkan terjadi itu baik, tidak seperti itu. Maka selama berikhtiar semata-mata itu hanya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiarnya itu untuk Allah dan hasilnya dipasrahkan juga untuk Allah. Maka seorang sufi itu untuk mencapai makom tawakal ini, pikiran, lidah, hati, gerak-geriknya, pembicaraannya, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha untuk Allah, hasilnya juga dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu tidak bertentangan dengan kehendak dan aturannya, tetapi sesuai kehendak Allah. Yang selanjutnya mengenai makom ridho. Kalau ridho itu adalah salah satu tingkat yang lebih tinggi. Nah, tingkat yang lebih tinggi daripada tawakal ya. Jadi ridho itu di atasnya tawakal. Nah, maka ketika sudah tawakal pasti akan ridho. Maka makom ridho itu sesungguhnya berat begitu. Maka bisa dikatakan bahwa ridho itu adalah hasil dari kesabaran dan tawakal. Nah, begitu. Makanya makom ridho itu setelah sabar, setelah tawakal. Jadi ketika sudah sabar memasrahkan, atau ketika sudah sabar dan tawakal kepada Allah, maka insya Allah tentu akan ridho.